Okay, are you ready? Pull up and tell me what you burn. Let's Kela, salah. Oke, lanjut. Halo Magic People, perkenalkan nama saya Febrania Sartinion. Saya dari kampus Stikers Panti Waluyo Malang. Teman-teman di sini udah ada yang tahu Stikers Panti Waluyo Malang belum? Nah, Stikers Panti Waluyo Malang tuh yang ini tahu. Nah, di sini saya mau menjelaskan bagaimana cara pemberian injeksi intrakutan. Nah, nanti mulai dari cara pemberiannya dan juga kita bakal melihat segala prosesnya. Di sini saya akan memakai prinsip 6 benar. Nah, oke, kita lihat dulu ya apa itu injeksi intrakutan. Nah, Magic People semua udah lihat kan apa itu injeksi intrakutan. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa penjelasannya, setelah ini akan saya tunjukkan secara langsung bagaimana cara pemberiannya menggunakan 6 benar pemberian obat. Stay tune ya. Nah, Magic People, di sini saya akan memberikan langkah-langkah dalam pemberian obat pada injeksi intrakutan. Nah, di sini kita menggunakan 6 prinsip benar ya. Nah, di sini sudah ada alat dan bahan yang akan kita gunakan pada pemberian injeksi intrakutan ini. Yang pertama, ada perlat. Ini gunanya untuk mengalas di bawah tangan pasien agar tidak tercecer kemana-mana pada saat kita memberikan obat. Kemudian di sini ada dua, ada Aquades. Sebenarnya harus ada satu obat untuk tes alergi. Tapi karena tidak ada, ini untuk simulasi, jadi kita tetap pakai cairan Aquades saja ya. Oke. Kemudian ada alcohol swab. Terus di sini ada handscoon. Ini handscoon bersih. Kemudian di sini ada bak injeksi, di dalamnya ada spuit 1 cc. Sebelum kita melakukan langkah-langkah pada saat melakukan injeksi intrakutan ini, yang pasti yang pertama itu ada namanya prainteraksi, di mana kita akan melakukan persiapan pada diri kita sendiri, kemudian mencuci tangan yang pastinya. Nah, cuci tangannya menggunakan 6 benar dalam mencuci tangan ya. Itu bisa di air yang mengalir ataupun menggunakan hand sanitizer. Nah, kemudian kita telah mempersiapkan diri kita perhatikan alat-alat dan obatnya. Yang pasti di sini kalau kita memberikan pengobatan pada pasien, kita harus memperhatikan sekurang-kurangnya obat. Yang pertama ada benar pasien. Kita pastikan dulu obat ini apakah benar diberikan pada pasien tersebut. Kemudian kita melihat dosisnya yang akan diberikan. Nah, dosis ini kita ketahui dari mana? Sesuai dari anjuran dokter yang sudah dokter beritahu. Kemudian waktu pemberiannya, misalnya pada saat ini saya akan berikannya pada pagi hari. Berarti kita lihat lagi apakah benar ini akan diberikan pada pagi hari. Kemudian rutenya kita sudah pasti kita menggunakan injeksi intrakutan. Kemudian dosis, setelah itu obatnya obat apa. Nah, di sini saya menggunakan salah satu obat, ini gunanya untuk mengetes tes alergi pada pasien. Kemudian terakhir dokumentasi. Oke. Setelah kita memperhatikan 6 benar dalam pemberian obat ini, kita langsung menuju kepada pasien dengan melakukan identifikasi pasien atau pengkajian. Baik, setelah kita berada di pasien, pastikan area di lingkungan pasien itu bersih. Kemudian juga kita perhatikan privasi pasien ini. Oke, pertama ini saya akan menunjukkan bagaimana kita berinteraksi dengan pasien dengan mengidentifikasi pasiennya. Sebelumnya saya akan mengenalkan saya sendiri dulu sebagai perawatnya. Setelah itu kemudian kita bertanya pada pasien. Dan pertanyaan di sini harus pertanyaan terbuka ya. Karena kalau pertanyaan tertutup nanti pasiennya akan sulit. Oke, baik. Permisi Pak, selamat pagi. Perkenalkan saya perawat Febrania. Di sini saya bertugas mulai pagi hari ini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang. Bapak, sebelumnya nama Bapak siapa? Baik. Tanggal lahirnya Pak? Oke. Dengan Bapak Sugianto, lahirnya 17 April 1976 ya Pak ya. Baik, dengan Bapak Sugianto. Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Oh baik, oke Pak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit Pak. Tujuannya saya kesini adalah
saya akan memberikan pengobatan melalui injeksi intrakutan. Di sini gunanya untuk apa? Kita akan mengetes tes alergi obat pada diri Bapak. Jadi nanti akan saya masukkan obat pada tubuh Bapak, kemudian kita akan lihat bagaimana reaksi dari obat tersebut. Oke. Sebelumnya Pak, apakah Bapak bersedia saya melakukan tindakan ini? Baik, Bapak yang bersedia ya Pak. Ini Pak nanti pada saat melakukan tindakan ini mungkin agak sakit sedikit. Nanti ditahan ya Pak ya, sebentar aja kok, nggak lama. Sudah saya persiapkan dulu ya Pak. Baik, pertama setelah kita melakukan identifikasi pada pasien serta menanyakan persetujuan dari pasien, kita masuk ke tahap kerja. Yang pasti kita harus menggunakan steril dulu atau bersih dulu, menggunakan hand sanitizer seperti tadi, menggunakan 6 tahan benar, bisa menggunakan air mengalir juga. Kemudian setelah kita melakukan tahap pembersihan, kita menggunakan handscoon. Oke, setelah kita rasa sudah pas memakai handscoon ini, kemudian kita pastinya menyiapkan obatnya. Nah, di sini kita tidak lupa lagi untuk mengecek obat yang akan kita berikan pada pasien menggunakan yang benar tadi. Yang pastinya melihat apakah benar akan diberikan pada pasien ini, kemudian rutenya, waktunya, dosisnya, obatnya, dokumentasinya, dan jenis obatnya. Ya, baik. Setelah kita sudah perhatikan dan kita merasa benar, kemudian kita siapkan speed 1 cc nya. Di sini kita menggunakan speed 1 cc ya. Cara membukanya dari bawah seperti ini. Kemudian kita letakkan sampahnya di sini. Setelah itu, nah, nanti 0,5 akan kita masukkan untuk obat yang akan kita gunakan untuk tes alergi, kemudian sisanya kita masukkan Aquades. Kita kencangkan dulu. Usahakan pada saat membuka atau memasang lagi tutup pada jarum ini, dipastikan menggunakan satu tangan. Nanti seperti ini ya. Kemudian seperti yang saya bicarakan tadi, 0,5 akan kita masukkan untuk obat tes alergi ini. Kita buka terlebih dahulu karena ini simulasi, kita tetap menggunakan Aquades juga ya. Keluarkan dulu udaranya, kemudian kita kesini. Ini sudah 0,5. Kemudian sisanya kita masukkan Aquades. Karena di sini masih simulasi, kita tetap pakai yang sama. Sudah. Kita kembali ya. Kemudian kita dekatkan bengkok ini pada pasien. Sebelum kita melakukan
pemberian obat langsung kepada tubuh pasien, pastikan kita harus mensterilisasikan bagian yang akan kita tusuk menggunakan jarum ini tadi. Diputar keluar ya. 3 kali saja ya. Jika sudah rasa cukup, oke. Setelah kita sterilisasi, kemudian kita berikan obatnya, pastikan kita buka menggunakan 1 jari juga lagi. Pada saat pemberian obat menggunakan intrakutan ini, nanti pada saat kita memasukkan obat, kita harus melihat akan terjadinya gelembung. Tapi karena ini ke pantom mungkin tidak ada, tetapi nanti jika ke pasien pada saat kita memasukkan obat melalui injeksi intrakutan, pastikan pada saat memasukkan obat terjadinya gelembung kecil seperti itu. Berarti obat sudah masuk dan selanjutnya kita akan melihat reaksinya. Nah, untuk peletakan jarumnya di atas ya. Oke, kita lakukan kontrak lagi kepada bapaknya. Bapak, ini saya akan melakukan pemberian obatnya. Bapak bisa tahan sedikit, nanti agak sakit ya Pak ya. Pak bisa tarik nafas dulu. Jika kita rasa sudah pas, untuk posisinya ada di 15-20 derajat ya. Kemudian kita rasa pas, kita kasih masuk. Pada saat kita masuk ini, kita sambil melihat apakah terjadi gelembung seperti itu. Baik, jika sudah, kita ambil kembali aquadesnya. Kita tutup secara perlahan di sini. Dan kita tarik secara perlahan juga. Oke. Baik. Kemudian kita tutup lagi menggunakan 1 jari. Oke, sudah. Kemudian kita tutup kembali dengan bapaknya. Baik, jika sudah, kita tanyakan kepada bapaknya apakah perasaan yang dirasakan bapaknya setelah kita memasukkan obat tersebut. Ya, baik Bapak, ini saya sudah selesai memasukkan obatnya. Ini gunanya kan tadi sudah dijelaskan untuk mengetes tes alergi pada obat. Nah, nanti setelah ini jika Bapak merasakan bagaimana, Bapak nanti bisa memberitahu kepada kami. Setelah saya lakukan tindakan ini, apa yang Bapak rasakan? Baik. Ya. Baik. Sudah selesai nih Pak ya. Nanti jika ada apa-apa, Bapaknya bisa memencet bel yang ada di sebelah kanan. Nanti kalau Bapak ada perlu sesuatu, nanti saya dan teman saya akan kesini untuk membantu. Ya, oke, itu saja ya Pak ya. Baik, terima kasih ya Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, amazing people semua, udah lihat kan gimana cara pemberian injeksi intrakutan yang benar? Tadi udah menggunakan prinsip 6 benar loh. Nah, semuanya harus diperhatikan ya cara pemberiannya yang baik dan benar. Karena kalau salah sedikit aja bisa merugikan orang lain. Jangan lupa ditonton. Terima kasih.